Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar Biasa, dahsyat, yes. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema Minggu Advent keempat kita hari ini adalah Aku siap menjadi utusan Allah. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Putri Sion Nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu Taurat ke-6 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yesaya 7 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ini, di minggu Advent yang keempat, tertulis dalam kitab Lukas pasal yang pertama dari ayat 39 hingga ayat 45. Pak Pendeta akan membacakannya, anak-anak mendengarkannya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya, yaitu mau menjadi sahabat yang bersedia menolong dan menguatkan, seperti yang terjadi dalam kisah Maria dan Elisabet di dalam kitab Lukas yang telah kita baca tadi. Kisah ini bukan hanya untuk orang yang sudah dewasa, tetapi sangat penting juga bagi kalian yang masih anak-anak sekolah minggu. Sebab Tuhan ingin semua anak belajar untuk saling menolong, saling mendukung, dan tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Setelah malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa ia akan mengandung Yesus anak Allah, Maria merasa bingung dan takut. Itu bukan hal kecil, bukan masalah biasa. Itu hal yang besar sekali. Bahkan orang dewasa pun akan gemetar kalau mendapat berita sebesar itu. Itu berat sekali. Maria mungkin bertanya dalam hatinya, bagaimana aku bisa kuat? Siapa yang akan mendukung aku? Maria tidak menyimpan berita besar itu sendiri. Ia tidak berkata, aku kuat sendiri. Ini akan kutanggung sendiri. Tidak. Maria tidak menutup dirinya. Maria mencari orang yang bisa menguatkan dirinya. Dan ia pergi ke rumah Elisabet, orang tua atau ibu Yohanes Pembaptis, saudaranya yang lebih tua. Ketika Maria sampai di rumah Elisabet, terjadi hal yang luar biasa. Yohanes, bayi dalam perut Elisabet, melonjak karena sukacita. Roh Tuhan bekerja dalam diri Elisabet sehingga dia langsung menyemangati Maria, memuji Tuhan dan menguatkan Maria. Katanya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan."
Anak-anak sekolah minggu, Elizabeth tidak sombong meski ia lebih tua. Ia tidak berkata, kamu lebih muda, mengapa datang kepadaku berjalan kaki sangat jauh. Justru ia rendah hati dan langsung menyemangati Maria. Ia menjadi teman yang baik, yang membuat Maria kuat. Karena dukungan Elizabeth, Maria menjadi tenang dan akhirnya bisa menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan meski ada beban berat yang masih harus dia pikul. Anak-anak, dari sini kita bisa belajar, setiap orang butuh teman. Ayo cari teman yang baik sebanyak yang kau bisa dapat. Jadilah seorang anak yang punya banyak sahabat. Setiap orang butuh dukungan, bahkan seperti Maria yang dipilih Tuhan. Apalagi kita bisa dapat masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah belajar, masalah dari lingkungan. Kita butuh dukungan. Apalagi persahabatan yang baik itu bisa menguatkan kita kalau kita lemah dan berduka. Teman yang baik adalah berkat dari Tuhan. Ingat itu anak-anak. Ada seorang anak bernama Andi. Andi ini anak yang pendiam. Ia tidak punya banyak teman. Suatu hari di kelas sekolah minggu, Andi diminta maju untuk membaca ayat hafalan. Tapi Andi gemetar. Suaranya kecil sekali. Teman-teman mulai tertawa pelan. Andi makin gugup. Ia menangis. Di antara semua anak itu ada seorang teman bernama Maya. Maya melihat Andi ketakutan. Ia tidak mau ikut-ikutan menertawakan. Maya berjalan dan berdiri di samping Andi dan berkata pelan, "Tidak apa-apa Andi, aku bacakan bareng kamu ya." Guru memperbolehkan dan mengizinkannya. Maya memegang kertas ayat hafalan itu dan membaca perlahan. Andi mengikuti suaranya dan sedikit demi sedikit Andi menjadi berani. Setelah selesai dengan sedikit senyum, Andi berkata, "Terima kasih ya Maya, kamu baik sekali." Tapi Maya menjawab, "Sama-sama, aku menolong kau karena aku sayang teman. Engkau tidak berhutang budi kepadaku dan aku membantumu bukan karena ingin hadiah." Sejak hari itu Andi berubah. Ia jadi lebih percaya diri. Dan Andi bersyukur ada teman yang tidak mengejek tetapi menolong dengan kasih. Anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang teman seperti Maria dan Elizabeth? Jangan cuek kalau ada teman yang sedih atau kesulitan. Jangan menjadi seorang anak yang egois atau mau menang sendiri. Belajarlah mengatakan, aku bisa bantu apa kepada teman yang kesulitan. Jangan menertawakan teman yang sedang takut atau gagal. Dan menolong tidak harus besar. Mengangkat buku, menemani teman, berbagi makanan, atau menghibur teman yang sedih. Itu adalah suatu pertolongan. Menolong berarti mau berkorban sedikit. Seperti berkorban waktu dan tenaga. Anak-anak, kemarin sudah Natal sekolah minggu kan? Dan sebentar lagi kita sampai di tanggal 25 Desember. Semua orang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, Natal bukan hanya tentang pohon Natal yang indah. Bukan hanya tentang bingkisan atau baju baru. Natal adalah tanda bahwa Yesus datang sebagai sahabat yang sejati. Ia datang ke dunia untuk menolong manusia yang menderita karena dosa. Yesus sudah datang menolong kita. Apakah kita masih egois? Tentu tidak. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang menguatkan dan menjadi anak-anak yang membawa damai. Anak-anak, mari kita ingat Maria menemukan kekuatan ketika ia datang kepada Elizabeth. Andi mendapat kekuatan ketika Maya menolongnya. Kita pun akan menjadi berkat jika kita mau menolong sesama, menolong bukti kebaikan hati. Dunia akan indah jika anak-anak Tuhan menjadi sahabat orang yang baik bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Bapa atas firman yang telah kami terima. Ajar kami agar kami boleh menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Ajar kami agar siap mendukung dan menolong orang.
ketika mereka lemah, ketika mereka sedih. Agar persahabatan kami menjadi persahabatan yang indah. Persahabatan yang indah di mata Tuhan dan di mata sesama kami. Pimpin para anak sekolah minggu Tuhan, agar mereka semakin memiliki hati yang lembut, hati yang mau menolong, yang mereka tiru dari kasih, perbuatan Kristus yang telah kami lihat, kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Marilah kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.